Kirana bertanya, siapa dia, kakek? Aku juga tidak tahu, tapi dia meminta memberitahumu bahwa dia dulu yang mengejarmu. Selama kamu menikah dengannya, dia akan membayar 3 triliun. Dia juga menjamin bahwa keluarga Andersen tidak perlu khawatir lagi seumur hidup. Philip berkata. James dan Amanda saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Tak disangka ini menjadi berkah tersembunyi. Kirana menikah lagi, bertemu dengan seorang pria sangat kaya. Lagi pula, dengan mudah mengeluarkan 3 triliun. Mereka menantikannya. Cepat pergilah. Rudolf telah mengubah aturan, dan hanya beri waktu 1 hari. Jika kamu terlambat, semua jari Nathan akan dipotong. Philip mendesak. Setelah mendengar ini, Kirana mengambil kartu kamar dan bergegas keluar. Semua ini sudah diatur oleh Mario Garrett. Cek 3 triliun juga diberikan olehnya. Baginya, cek 3 triliun tersebut akan diberikan keluarga Andersen kepada Rudolf, yang nantinya dikembalikan kepadanya juga. Yang berarti tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak hanya membuat Nathan lumpuh, memaksanya mati, tetapi juga berhasil meniduri Kirana. Kesepakatan yang cukup menguntungkan. Dengan suasana hati yang gelisah, Kirana akhirnya datang ke hotel. Dia tahu apa artinya. Tapi sekarang tujuan utamanya adalah melunasi utang itu dengan cepat agar Nathan tidak menderita. Ketika bertemu orangnya, kakek di sana dapat membayar utang itu. Datang ke kamar Presiden Suite yang ditunjuk, Kirana menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Di depan jendela besar di ruang tamu, seorang pria berdiri. Melihat dari belakang, Kirana merasa sangat akrab. Ketika dia berbalik, Kirana tercengang. Mario Garrett, ternyata kamu. Kirana bertanya tidak percaya. Dalam pikirannya harusnya orang lain, bagaimanapun juga, Mario Garrett tidak pernah melecehkannya sekalipun dalam 6 tahun terakhir. Jika ingin mendapatkannya, harusnya sudah bertindak sejak lama. Mario Garrett membenarkan posisi kacamata berbingkai emasnya, melihat jelas pikiran Kirana, dan berkata sambil tersenyum. Kamu pasti berpikir bahwa 6 tahun ini aku tidak pernah mencarimu. Kirana mengangguk. Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu sepanjang waktu selama 6 tahun terakhir, gadis cantik nomor 1 di Anhemia. Aku hanya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, aku tidak menyangka kamu benar-benar bertahan selama 6 tahun. Mario Garrett mencibir. Kirana tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, apakah ayahku kalah judi adalah settinganmu? Mario Garrett tersenyum, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tidak ada yang memaksanya berjudi dengan uang. Kamu sangat tidak tahu malu. Kirana berkata dengan marah. Kirana, menyerahlah. Kamu dan Nathan harusnya telah memikirkan hal ini ketika bertemu denganku. Aku bisa menghancurkanmu 6 tahun yang lalu, dan aku tetap bisa melakukannya sekarang. Mario Garrett tersenyum mesum. Kirana seperti disambar petir dan menatap Mario Garrett dengan tidak percaya, 6 tahun lalu adalah perbuatanmu. Mario Garrett tersenyum, jika tidak, apakah kamu berpikir dengan kekuatan keluarga Clark, bisa mengalahkan Nathan? Setelah mengetahui berita ini, Kirana menjadi gila. Kirana, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, lepas pakaianmu dan berbaring di tempat tidur dengan patuh. Atau, kamu pergi, tetapi Nathan akan sengsara. Jari tangan dan kakinya akan dipotong. Pada akhirnya, dia akan berakhir dengan melompat dari gedung. Ada lengkungan kejam di sudut mulut Mario Garrett. Tujuannya akan segera tercapai. Paksa Nathan sampai mati dan biarkan Kirana merangkak ke tempat tidur dengan patuh. Kirana benar-benar tercengang. Dia mengerti bahwa semuanya dirancang oleh Mario Garrett. Dia tidak punya pilihan sama sekali.
hanya bisa mendengarkan Mario Garrett dengan patuh. Jika tidak, sedikitnya Nathan akan cacat, terlebih dia akan mati. Di sisi lain, setelah Kirana tiba di hotel, Philip menerima kabar bahwa dia bisa menggunakan cek itu. James membawa Philip ke kasino bawah tanah. Begitu mereka memasuki kasino bawah tanah, keduanya tercengang. Karena mereka melihat Nathan turun dari lantai 2. Dia memegang setumpuk dokumen di tangannya, sertifikat real estate dan lain-lain. Yang paling penting adalah Nathan masih utuh. Seluruh tubuhnya bersih, tanpa bekas darah. Keduanya menatap jari Nathan. Utuh. Tidak berkurang satu pun. Ini tidak mungkin. Dalam video tersebut, jari Nathan terpotong. Keduanya tercengang, dan Nathan sudah datang di depannya. Cek. Dari mana asalnya? Nathan mengambil cek dan melihatnya dengan cermat. Dia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu, kenapa baik-baik saja? Jarimu tidak dipotong. James tampak bingung. Nathan mengabaikan mereka dan tiba-tiba mengangkat suaranya, ada apa dengan cek ini? Ini, James ragu-ragu. Katakan. Tiba-tiba, Nathan meraung. Dia memancarkan aura kekerasan. James dan Phillips merasakan napas mereka menegang. Seolah-olah lehernya dicekik oleh tangan besar. Hal yang paling menakutkan adalah mata Nathan. James ketakutan, dan dia mengatakannya satu persatu. Seraton di Jalan Tamrin, kata James. Sudah berapa lama? Nathan bertanya. Mungkin sudah terlambat. James menunduk. Philip mengangguk, ya, walau menggunakan mobil sendiri mungkin sudah terlambat. Nathan melemparkan setumpuk dokumen ke tanah, mendorong keduanya menjauh, dan menekan nomor Green Dragon saat dia berjalan. Aku butuh helikopter, sekarang juga. Suara Nathan sangat dingin. Kurang dari 5 menit setelah dia meninggalkan kasino, sebuah helikopter militer diparkir di alun-alun. Semua pejalan kaki menghindari, menonton dengan kaget dan penasaran. Mengabaikan keterkejutan orang yang lewat, Nathan naik ke helikopter. Mobil sudah terlambat, tetapi helikopter masih sempat. Aku ingin peta Hotel Sheraton. Niat membunuh melintas di mata Nathan. Di Presidential Suite Hotel Sheraton. Kirana sedang menghadapi Mario Garrett. Kirana, tidak ada gunanya bagimu untuk menunda waktu. Jika kamu menunda 1 menit lagi, Nathan akan menderita 1 menit lagi. Mario Garrett tersenyum. Sebenarnya Kirana mengerti. Tetapi hatinya tidak sudi. Dia bahkan ingin melompat dari gedung. Mario Garrett memunggungi jendela dan menatap Kirana. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu dengan sukarela naik ke tempat tidurku. Senyum Mario Garrett semakin dalam, seperti iblis. Apakah kamu ingin aku memperlihatkan kepadamu sekarang untuk melihat berapa banyak jari Nathan yang terpotong? Mario Garrett berpengalaman dalam perang psikologis dan menghancurkan pertahanan psikologis Kirana. Kirana memandang Mario Garrett dan meraung, kamu iblis. Mario Garrett tersenyum kejam, kamu bukan orang pertama yang mengatakan ini tentangku. Wanita yang tunduk dan lelaki yang aku bunuh memanggilku iblis. Mario Garrett mendekat selangkah demi selangkah, Kirana menatapnya dengan ngeri dan perlahan mundur. Kenapa? Apa baiknya seorang Nathan yang cacat? Aku Mario Garrett apa yang lebih buruk darinya? Mario Garrett bertanya. Tidak. Kamu tidak akan pernah sebaik dia. Kirana berteriak. Mario Garrett mencibir, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Derok, beritahu Rudolph, potong tangan dan kaki Nathan untukku. Ambil video dan kirimkan padaku. Mendengar ini, Kirana panik dan berteriak, aku akan mendengarkanmu, selama kamu tidak mempersulit Nathan.
Jangan sentuh dia. Kalau begitu, datanglah ke sini. Mario Garrett merentangkan tangannya, menunggu Kirana jatuh ke pelukannya. Bang! Krak! Tepat saat ini, jendela besar di belakang Mario Garrett tiba-tiba mengeluarkan suara dan kemudian pecah. Seseorang masuk dari luar. Itu adalah Nathan. Bro! Dia menendang Mario Garrett dengan satu tendangan. Brak! Mario Garrett menabrak dinding dengan keras, darah berceceran di lantai. Saat Mario Garrett hendak berjuang untuk bangun, Nathan menjambak rambutnya. Buk! Satu pukulan tepat di wajahnya. Kacamata Mario Garrett pecah. Buk! Pukulan kedua mendarat. Buk! Setelah pukulan ketiga, Mario Garrett sudah pingsan. Kirana segera menghentikan Nathan. Jangan pukul lagi. Jika kamu pukul lagi, nanti mati. Kirana berteriak. Sekarang Nathan kehilangan akal sehatnya dan ingin menghajar Mario Garrett sampai mati. Dia tidak pernah begitu marah. Kirana adalah garis kesabarannya. Siapapun yang melanggar garis itu, mati. Kirana menatap Nathan dengan ketakutan, dan merasa bahwa Nathan sangat kejam. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Nathan menerobos jendela. Ini adalah bangunan 30 lantai. Bagaimana bisa masuk dari luar? Dialah pria yang sebenarnya seperti iblis. Ayo pergi. Kirana menarik Nathan pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut Nathan akan benar-benar membunuh Mario Garrett. Setelah Nathan pergi bersama Kirana, beberapa pengawal memasuki ruangan. Melihat Mario Garrett terbaring di genangan darah, para pengawal tercengang. Siapa yang melakukannya? Tidak peduli siapa itu. Malaikat pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Siapa yang berani menyentuh tuan muda Mario Garrett di Anhemia? Kirana juga tahu bahwa kali ini adalah bencana besar. Dia tahu identitas Mario Garrett dengan jelas, dia adalah pewaris keluarga Garrett yang kaya. Selain kekayaan keluarga ratusan triliun, koneksinya ada di seluruh kalangan militer, politik, dan bisnis. Raksasa Anhemia yang sebenarnya, dibandingkan dengan keluarga Garrett, mereka sekecil semut. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Jika tidak Mario Garrett pasti akan terbunuh. Maka konsekuensinya tak terbayangkan. Ketika kita pulang nanti, jangan ungkit masalah ini. Kirana mengingatkan. Setelah kembali ke rumah, semua orang memandang Nathan dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Apa mereka tidak mempersulitmu? Apa yang terjadi dengan sertifikat real estate? Nathan mengeluarkan surat utang dan merobeknya di depan semua orang. Masalah ini sudah selesai, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Nathan berkata dengan dingin. Ah, bagaimana kamu melakukannya? James tampak luar biasa. Baru pada saat itulah Kirana mengetahui bahwa Nathan baik-baik saja. Selain jari tidak terpotong, bahkan mengambil surat utang. Setelah aku menemukan petunjuk, aku menelepon polisi. Sekarang kasino bawah tanah harusnya sudah dibekuk. Kata Nathan. Segera, kantor polisi menelepon. Selain kasino bawah tanah telah dibekuk, masalah James juga ditemukan sebagai penipuan. Semua tersangka ditangkap. Mereka juga mengembalikan 7 juta yang hilang dari James. James memeluk Nathan dengan penuh semangat, menantuku yang baik, kamu sangat luar biasa. Hal semacam ini diselesaikan olehmu. Bahkan Philip merasa bahwa Nathan berguna. Amanda menangis kegirangan. Keluarga Andersen hampir hancur. Hanya Kirana yang tidak bahagia. Keluarga Garrett pasti tidak akan menyerah. Satu gelombang belum reda, gelombang lain telah muncul. Dari sudut pandang Kirana, menyinggung keluarga Garrett jauh lebih besar daripada krisis ini. Menyinggung keluarga Garrett mungkin akhir dari keluarga Andersen.
Setelah Kirana dan Nathan kembali ke Lakewood Gardens, dia memberitahu Nathan segalanya. "Ya, aku tahu." Nathan mengangguk. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Keluarga Garrett akan segera tahu." Kirana panik karena marah. Nathan tersenyum, "Jangan khawatir, ada aku." Jika Nathan mengatakan ini sebelumnya, Kirana pasti tidak akan mempercayainya. Tapi hari ini adegan Nathan menerobos jendela tercetak di benaknya. Terlalu aman bersamanya. Kirana tidak takut lagi untuk menghadapi apapun dengan Nathan. Selain itu, jika keluarga Garrett menanyakan, dia akan pergi untuk memohon Rahel Garrett. Saat berbaring di malam hari, Kirana membaca berita dan melihat berita yang sangat menarik di jalanan Anhemia. Ada helikopter militer diparkir langsung di alun-alun, dan ada orang naik helikopter dan terbang pergi. Untuk beberapa alasan, Kirana mengaitkan helikopter itu dengan Nathan. Karena bagian belakang orang yang naik helikopter di dalam foto itu kabur, tapi agak mirip dengan Nathan. Mungkinkah Nathan naik helikopter ke lantai 30 Hotel Sheraton dan masuk melalui jendela yang pecah? Itu mungkin. Kalau tidak, mustahil untuk menjelaskan bagaimana Nathan menerobos jendela di lantai 30. Tunggu ada waktu, cari saksi dan lihat apakah orang di pesawat itu adalah Nathan. Villa Golden Residence Anhemia meliputi area seluas 800 hektar dan merupakan villa mewah teratas. Rumah keluarga Garrett yang kaya ada di sini. Malam ini suasana keluarga Garrett berbalut emosi. Karena Mario Garrett, pewaris keluarga, dipukuli sampai sekarat, dia belum bangun. Semua orang di keluarga Garrett sangat marah. Kakek Mario Garrett, Burhan Garrett, melihat keadaan tragis cucunya, dan tubuhnya memancarkan aura tinggi yang memuncak. Semua orang di keluarga Garrett samar-samar terengah-engah. Burhan Garrett pernah bertarung di medan perang, dan meskipun sudah pensiun, aura keberaniannya masih ada. Di akhir karir militernya, Burhan Garrett menjabat sebagai instruktur. Mengajar banyak siswa. Dia memiliki banyak murid di semua zona perang. Atkinson, misalnya, kapten pasukan baja Anhemia, adalah muridnya. Selama bertahun-tahun, Atkinson telah banyak membantu keluarga Garrett. Keluarga Garrett mendapat kedudukan setinggi ini, selain karena kekuatannya sendiri, juga karena koneksi besar yang telah dikumpulkan Burhan Garrett sebelumnya, yang mencakup 3 dunia militer, politik, dan bisnis. Bila Tuan Burhan Garrett mengatakan sepatah kata, semua muridnya akan datang. Burhan Garrett berkata dengan dingin, "Siapa yang melakukannya?" Seorang pria parubaya yang terlihat sopan dan lembut, yang merupakan ayah Mario Garrett, Salim Garrett, maju selangkah. "Ayah, Nathan Clark pelakunya." Mario dipukuli oleh Nathan ketika dia hendak berbuat yang tidak-tidak terhadap Kirana di hotel. Tapi intinya adalah kasino bawah tanah telah dibekuk. Mereka menyebut nama Mario, ini hal yang sangat merepotkan. Wajah Salim Garrett geram. Burhan Garrett berwajah muram, apakah kasino bawah tanah benar-benar dibuka oleh Mario? Salim Garrett mengangguk, "Ya, Pak Adam dari tim investigasi kriminal baru saja menelepon untuk memastikannya. Kapten Harvey Cobb tahu semuanya. Jika kita menghadapi Nathan, masalahnya akan sangat sulit." "Apa yang Adam katakan di sana?" Burhan Garrett bertanya. "Mereka juga tahu tentang pemukulan Mario, tetapi menyarankan kita untuk diam saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Salim Garrett. Burhan Garrett menghela nafas, sebentar lagi perayaan ulang tahun ke-40 Garrett Group. Tidak baik jika sesuatu terjadi pada saat ini. Dampaknya terlalu besar. Tetapi dia segera mengubah topik pembicaraan, "Tapi cucuku dipukuli seperti ini,
bagaimana aku bisa menerima ini? Yang lain menyarankan, ketua, perayaan akan segera datang. Ketika perayaan selesai, baru kita membedah urusan terkait Nathan. Burhan Garrett berkata dengan suara dingin, oke, biarkan Nathan ini hidup beberapa hari lagi, saat nanti aku akan membunuhnya, tidak peduli latar belakang dan kemampuan apa yang dia miliki. Terpikir sesuatu, Burhan Garrett mau tidak mau menginstruksikan, beritahu murid-muridku dan biarkan mereka datang ke perayaan. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Murid Burhan Garrett berada di zona perang dan ada juga yang berpolitik. Dalam hal usia, mereka berusia 30-an dan 40-an, dan semua orang berada di puncak karirnya. Setiap orang seperti Atkinson dalam posisi karir yang tinggi. Puluhan orang seperti ini berkumpul untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Kehormatan yang cukup tinggi. Bahkan keluarga Garrett yang kaya, juga membutuhkan dukungan di acara begini. Dalam beberapa hari berikutnya, apa yang dikhawatirkan Kirana tidak pernah terjadi. Kirana kebingungan. Dia sengaja mencari informasi lewat teman-teman sekelasnya dan bertanya tentang berbagai hal. Mengetahui bahwa kasino dibuka oleh Mario Garrett, keluarga Garrett tidak berbuat apa-apa. Kirana tersenyum, pantas Nathan begitu percaya diri, ternyata dia sudah lama tahu bahwa keluarga Garrett tidak berani bersuara. Sebenarnya, Nathan tidak tahu sama sekali. Dia masih menunggu balas dendam dari keluarga Garrett. Ketika Green Dragon memberitahunya tentang ini, Nathan tampak terkejut. Kabarnya seminggu lagi, keluarga Garrett akan mengadakan perayaan bisnis 40 tahun. Diperkirakan mereka takut dampaknya tidak akan baik, jadi sementara tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Kata Green Dragon. Sudut bibir Nathan semakin dalam, dan senyum itu bermakna, 40 tahun perayaan bisnis. Sangat bagus, aku juga akan berpartisipasi pada waktu itu dan memberi keluarga Garrett hadiah besar. Keluarga Garrett harus dihancurkan. Tragedi dulu bukan hanya Mario Garrett yang merencanakannya, keluarga Garrett juga membantu di belakangnya. Oh ya, Panglima, aku sudah selidiki yang Anda perintahkan. Pada awalnya, keluarga Garrett hanya menguasai sebagian dari teknologi kedokteran dan teknologi antragrup, dan teknologi inti lainnya telah menghilang, tetapi ada produk yang mirip di pasar. Kata Green Dragon. Dari insiden Mario Garrett, Nathan merasa bahwa bukan hanya keluarga Clark dan Garrett yang mengincarnya, tetapi mungkin ada kekuatan lain juga. Antra Group yang didirikan oleh Nathan bergerak di bidang kedokteran dan teknologi. Saat itu, dia sedang membentangkan sayap dan masuk ke banyak pasar, mungkin telah merebut banyak kepentingan orang di Anhemia. Secara khusus, teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya sangat menakjubkan, membuat Nathan bernilai triliunan dalam setahun. Ada banyak orang yang mendambakan teknologi inti Nathan. Membuat lebih banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Jadi Nathan meminta Green Dragon untuk memeriksa siapa yang memiliki teknologi inti. Seperti yang diduga, keluarga Garrett hanya mengendalikan sebagian saja, dan masih ada orang lain yang berpartisipasi. Terus periksa dengan produk yang telah dipasarkan itu. Nathan memerintahkan, bahkan jika harus memporak-poranda Anhemia, dia tetap akan membalas dendam. Dalam beberapa hari terakhir, James dan Amanda sangat baik kepada Nathan. Mungkin merasa bersalah. Demi Kirana, Nathan tidak mempermasalahkan. Setelah Nathan kembali ke rumah di malam hari, Felicia datang. Kak, ku beritahu satu berita menggembirakan. Felicia tersenyum. Nathan tampak bingung, berita gembira apa? Apakah kamu akan menikah? Aku bahkan tidak punya pacar, menikah denganmu.
Felicia berkata sambil melirik Kirana, dengan maksud sengaja. Berita bahagia apa itu? Cepat katakan. Nathan bertanya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.